Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma ba'du usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-hadirun al-muhtaramun, hadis yang ke-201 dan juga akan kita lanjutkan kepada hadis yang sebelumnya. Hadis ke-91 adalah hadis yang sama. Yang pertama hadis yang ke-201 an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Ba'asa Rasulullah, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan, pasukan berkuda. Faja'at birajulin, lalu pasukan berkuda itu datang dengan membawa seseorang. Farabatuhu, pasukan berkuda tadi mengikat orang yang dibawanya bisariyatin, di salah satu tiang masjid, di salah satu tiang min sawaril masjid, dari tiang-tiang masjid. Al hadisa muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Dan bisa kita lihat secara langsung hadis yang sebelumnya, hadis ke-91, di mana sama an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, fi kuthati Thumana bin Athal, orang yang dibawa tadi dan diikat di tiang masjid namanya Thumana bin Athal. Dalam tahlilul lafzi disebutkan di situ, ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan berkuda dari arah Najd. Faja'at bi rajulin min kibari Bani Hanifata, lalu pasukan berkuda tadi datang dengan membawa seseorang dari pembesar Bani Hanifah, namanya Thumama bin Athal. Setelah itu Thumama bin Athal setelah dibawa ke masjid, diikat di tiang masjid, lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid. Setelah itu Rasulullah melihat Thumama bin Athal dalam keadaan diikat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adliku Thumamata, lepaskan Thumama, lepaskan ikatan Thumama. Maka setelah dilepas ikatannya, intaqala fantolako atau fantolako ila nakhlin. Sumama setelah dilepas dari tiang masjid menuju pohon kurma, qaribi minal masjidi, dekat dari masjid. Lalu Sumama mandi. Ketika masuk, Sumama mengatakan atau berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ini Sumama masuk Islam karena melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dirinya. Maka Sumama masuk Islam. Dan di sini dapat kita fahami fikul hadisnya, masru'iyatul ghusli liman aslama, disyariatkannya mandi besar bagi orang yang masuk Islam. Orang kafir masuk Islam itu disyariatkan mandi. Waqtalafal ulama fi dzalik, berbeda pendapat ulama tentang hal tersebut. Fa'ujabal ghusla alaihi Ahmad mustadilan bidhahiril hadis. Berdasarkan hadis ini Imam Ahmad mengatakan wajib orang kafir masuk Islam itu wajib mandi besar. Ini berdasarkan hadis ini.
menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Namun wa aujaba Malik wa Syafi'i, juga mewajibkan Imam Malik dan Imam Syafi'i ala man ajnaba hala kufri. Ada orang kafir masuk Islam, pada saat dia kafir pernah junub, maka mewajibkan untuk mandi. Igtasala aw lam yaghtasil, baik sudah mandi pada waktu kafir ataupun belum. Wa qala bistihbabihi liman yajnub halal kufri, liman lam yajnub halal kufri. Tapi kalau waktu kafir dia belum junub, disunnahkan untuk mandi. Imam Abu Hanifah mewajibkan, tapi kalau pada waktu kafir dia telah junub dan tidak mandi. Begitu tiga pendapat yang disampaikan oleh para imam kita. Di sini ada mewajibkan mandi, ada yang tidak mewajibkan mandi. Secara garis besar, kalau pada waktu dia kafir lalu junub, maka jelas yang lebih cenderung dari apa yang disampaikan oleh Nabi, seharusnya dia mandi. Tapi kalau pada saat dia kafir dia belum balik, maka disunnahkan mandi. Sehingga dalam hadis yang kita baca barusan, hadis yang ke-202 atau 201 ya, 201, itu juga disimpulkan fiqhul hadis daripada kejadian Thumamah bin Athal, jawazur rabtil asir fil masjid wa in kana kafiran. Boleh mengikat tawanan di dalam masjid walaupun tawanan itu adalah orang kafir. Yang kedua, jawazu dukhulil musyrik al-masjidah illa al-masjidal haram. Orang musyrik boleh masuk masjid kecuali Masjidil Haram, tapi masuk dalam rangka ada kepentingannya, bukan ada acara di masjid, tidak boleh ya. Seharusnya orang musyrik, orang kafir tidak ke masjid, apalagi mengadakan acara di masjid walaupun di halaman masjid. Ini berarti tidak menjaga kehormatan masjid. Sebab itu dikatakan la yajuzu dukhuluhu illa lihaja, tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali adanya keperluan. Seumpamanya tidak ada arsitek lain kecuali orang kafir, itu lain, masuk dalam rangka untuk memperbaiki masjid. Tapi kalau masuk walaupun di halaman masjid mengadakan acara, ini takmir masjidnya tidak betul, ini pengurus masjidnya tidak betul. Mereka tidak menghargai, tidak menghormati masjid. Ini yang disampaikan oleh para imam kita. Walaupun mengatakan kecuali Masjidil Haram, karena ada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu masjidana ba'da amina hadza musyrikun illa ahlal hadi ahdi wa khadamihim. Tidak boleh masuk masjid kita setelah Fathu Mekah, ba'da amina, setelah tahun kita ini, orang musyrik tidak boleh masuk masjid kita kecuali orang kafir yang ahlul hadi, sudah mengadakan perjanjian dengan kita dan pembantu mereka. Jadi masuk karena adanya keperluan. Tapi kalau Masjidil Haram secara mutlak tidak boleh. Hadis yang ke-202, wa anhu, dari sahabat Abu Hurairah, anna Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, marra bihasanin, lewat berpapasan atau bertemu dengan sahabat Hasan, di mana pada saat itu yunsidu fil masjidi, sahabat Hasan melantunkan syair-syair di dalam masjid. Falahadha ilaihi, lalu oleh Sayyidina Umar, sahabat Hasan yang dianggap melakukan kemungkaran dalam masjid, kena melantunkan syair-syair di dalam masjid, dilihat
dilirik atau dipelototin ya sama Sayyidina Umar. Kenapa melakukan kemungkaran di masjid? Yaitu melantunkan syair-syair di dalam masjid. Faqala, maka Sayyidina Hasan bin Sabit berkata, qad kuntu unsidu fihi, aku sungguh telah melantunkan syair-syair ini di dalam masjid. Wa fihi, dan di dalam masjid, man huwa khairun minka, ada orang yang jauh lebih mulia daripada kamu. Dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya Hasan bin Sabit mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Katanya sahabat Hasan bin Sabit, ajib anni Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Wahai Abu Hurairah, karena Sayyidina Hasan bin Sabit merasa ditegur dengan keras oleh Sayyidina Umar, dilihat, diperhatikan, bahkan dipelototin kenapa membacakan syair-syair di dalam masjid. Maka sahabat Hasan bin Sabit mengatakan, demi Allah, Rasulullah SAW telah berdoa pada saat aku melantunkan syair-syair ini di masjid, Allahumma ayyidhu biruhil qudus, ya Allah, kuatkanlah, dukunglah, berilah aspirasi, datangkan Jibril kepadanya, ya Allah, kuatkan dia dengan Ruhil Kudus, dengan Ruh Kudus, dengan Jibril, supaya dalam mengarang syair dia lebih indah, lebih bagus, terus ide-idenya lebih bagus. Ya Allah, kuatkanlah dengan bantuan Jibril, kata Rasulullah, dalam melantunkan atau mengarang syair-syairnya. Kata-kata Allahumma ayyidhu, kuatkanlah, itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kata sahabat Hasan bin Sabit, pada saat aku melantunkan syair-syair di dalam masjid, lalu Rasulullah mendoakan aku, mudah-mudahan aku didukung oleh Jibril dalam lantunan syairku dan kalangan syairku. Wahai Abu Hurairah, apakah betul Rasulullah SAW melakukan seperti itu dan kamu pada waktu itu menyaksikan? Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, Allahumma na'am, iya, pada waktu itu memang terjadi semacam itu. Kamu melantunkan syair-syair lalu diridhai oleh Rasulullah SAW, didukung oleh Rasulullah SAW, bahkan didoakan oleh Rasulullah SAW agar kamu dibantu oleh Jibril dalam mengarang syair-syairmu. Hasan bin Sabit adalah penyair baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Hasan bin Sabit juga pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad tentang Hasan bin Sabit dalam sebuah hadisnya, inna ruhal qudsi ma Hasan ma dama yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, senantiasa akan membantu Hasan selagi Hasan membela atau memuji Allah dan memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil ya, ini dalil bahwasanya membaca diba, membaca maulid habsyi, membaca zikir dalam masjid, syair-syair dalam masjid, selagi itu syair-syair para ulama bertalian dengan Islam, bertalian dengan memuji Allah, memuji Rasulullah, bertalian dengan keimanan, itu boleh. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Hasan bin Sabit di hadapan baginda Nabi Muhammad, yang juga pernah dilakukannya di masa Umar, dan pada masa Umar, Sayyidina Umar mengingkari, lalu disampaikan oleh Hasan tentang izin dari Rasulullah untuk Hasan melakukan itu. Maka hadis ini sebagai dalil ya, bolehnya kita membaca maulid atau kegiatan-kegiatan keagamaan, membacakan syair-syair
di dalam masjid. Tapi jangan bawa syair-syair yang tidak masuk akal, yang tidak ada kepentingan dengan agama, yang tidak memuji Allah, tidak memuji Rasulullah SAW, tidak memberi semangat tentang keagamaan, motivasi tentang keagamaan itu tidak boleh. Apalagi seumpamanya acara politik dalam masjid, itu kaitannya adalah urusan dunia, tidak boleh kita lakukan di dalam masjid. Al-ma'na al-ijmali, arti secara global. Asyiru kalamun mauzun, syair adalah perkataan yang ada timbangannya. Qasdan, baik dari tujuannya, wa huwa ummu wa in istamala al-thana, jika meliputi mengandung tentang pujian-pujian Allahi atas Allah, au madhi rasulihi, atau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awil dzabbu an syariati, atau membela atau memelihara agama, bertalian dengan hadis, bertalian dengan Al-Qur'an, memberi motivasi tentang keagamaan, min kulli ma fihi waradun sahihun, yang dimana dalam kandungan syahid itu ada tujuan-tujuan gharad, tujuan yang benar, fahu hasanun, itu adalah baik, wa yajuzu insyaduhu fil masjid, dan boleh melantunkannya di dalam masjid. Amma in istamala, adapun syair-syair yang mengandung ala dhammin, atas celaan, cercaan, au munasarati bid'atin, atau menolong bid'ah, kampanye di masjid, au hadzin ala maksiatin, mengajak maksiat di masjid, kana qabihan, itu adalah jelek. Kasyairil jahiliyah, seperti syair-syair jahiliyah, wa ahlil batala, dan syair-syair orang pengangguran. Wa bihada yujma'u baina hadisin nahyi an isyadis syi'ri fil masjid wa hadisi ibahatihi. Maka di sini berlakulah tentang apa saja syair yang dilarang dan apa saja syair yang dibolehkan. Jadi tidak semua syair boleh dibacakan di masjid. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Apabila bertalian dengan agama, apabila bertalian dengan memuji Allah dan Rasulnya, apabila bertalian tentang memotivasi orang untuk taat kepada Allah, sebagaimana dalam rawi-rawi Simtud Duror, Diba, Ahzab, dan yang lainnya, itu boleh. Al-Azab itu boleh untuk kita lantunkan di dalam masjid, karena itu bertalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Namun kalau lagu-lagu yang tidak masuk akal, lagu-lagu yang purno, lagu-lagu yang tidak ada kaitannya dengan agama, apalagi hanya masalah partai, kampanye di masjid, itu tidak boleh, dilarang ya, bahkan haram, itu tidak menjaga kesucian masjid. Kampanye lagi orang kafir masuk masjid, ini yang lebih parah lagi. Ini namanya pelecehan terhadap agama. Barang siapa yukhadi'una Allahu alladziina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau mereka menipu Allah dengan memasukkan orang kafir di masjid, menipu Allah dengan berkampanye di dalam masjid demi kepentingan partai, demi kepentingan dunia, di dalam masjid dia berbicara, mereka menipu Allah, pada dasarnya tidak menipu Allah, tapi Allah yang menipu mereka, tapi mereka tidak merasakannya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tuyanihim wa hum ya'mahun. Mereka dihinakan oleh Allah. Mereka ingin menghinakan agama Allah, menghinakan masjid Allah, Baitullah, tapi sebetulnya bukan mereka menghinakan Allah, bukan mereka menghinakan Baitullah, tapi pada dasarnya mereka yang menghinakan diri mereka sendiri. Ini yang disampaikan oleh para ulama kita. Fiqhul hadis, fikih hadis yang dapat kita ambil dari apa yang kita baca. Yang pertama, jawazu insyadi syi'ri fil masjid lima salahatin wa'idin wa tadakkurin. Boleh
melantunkan syair-syair di masjid apabila syair-syair tersebut untuk kemaslahatan, untuk nasihat, wa tadkirin, dan untuk peringatan. Ya, seperti li khamsatun seumpamanya alla yallah binadra, apapun syair-syair itu boleh apabila bertalian dengan kepentingan agama tentang kemaslahatan, nasihat ataupun mengingatkan. Itu fiqhul hadis yang pertama. Yang kedua, al-ihtijaj bi tagririh id la yugiru illa masyru'an. Kalau ada satu perbuatan dilakukan di depan Nabi lalu Nabi diam, itu namanya tagrir dari Nabi, pengukuhan dari Nabi. Hasan bin Sabit melantunkan syair di masjid, Nabi diam. Bahkan Nabi mendoakan, itu namanya tagrir minan Nabi, dukungan dari Nabi SAW. Maka perbuatan-perbuatan yang didukung oleh Nabi berarti boleh, bahkan bisa jadi sunnah. Karena pada dasarnya hadis itu adalah aqwalun Nabi, af'alun Nabi, dan takrirun Nabi. Hadis itu yang dikatakan hadis dan wajib kita ikuti. Ilzam kitab Allah watba' sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Wajib kita berpegang teguh dengan Al-Quran, wajib kita mengikuti hadis Rasulullah, wajib kita mengikuti fatwa-fatwa ulama tentang Al-Quran dan hadis. Kalau kita mengikuti ketiganya, hadakallah bil aslafi, kamu akan mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, berjalan dalam kebenaran berkat para salaf. Jadi dengan demikian, maka sabda Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, bahkan syama'ilun Nabi, sifat-sifat Nabi itu adalah hujjah, itu adalah dalil, itu adalah argumentasi yang bisa kita gunakan sebagai kekuatan hukum bagi apa yang kita lakukan, termasuk membaca tiba, termasuk membaca Sindud Durar, Al-Azab, ataupun kitab-kitab maulid yang lainnya, melantunkan qasidah di masjid berdasarkan tagrir binan Nabi, ketetapan Nabi, membiarkan Hasan bin Sabit melakukan yang seperti itu, bahkan didoakan mudah-mudahan didukung dan dikuatkan oleh Jibril. Ini menunjukkan boleh. Tapi saya ulang kembali, itu apabila berkaitan dengan agama, itu masyru'an, disyariatkan. Yang ketiga, fiqhul hadis yang dapat kita ambil, al-hathu 'ala difa' anil Islam, anjuran membela Islam, warad ala a'da'i, menangkal atau melawan musuh-musuhnya, syi'ran au nathron, baik dengan syair ataupun prosa, perkataan biasa. Li'anna dzalika minal jihadi, karena itu termasuk jihad. Jadi melantunkan syair-syair Islam itu termasuk bagian daripada jihad. Apabila ada orang kafir melecehkan Islam, maka wajib kita membela Islam kita. Apabila orang kafir menyerang Islam dengan syair-syairnya, wajib kita membela dengan syair ataupun prosa, perkataan-perkataan biasa. Ini yang terjadi pada zaman Nabi, sehingga merupakan dalil bagi kita untuk kita melakukan membela Islam. Tidak boleh kita biarkan. Jadi jangan punya pendapat Islam tidak perlu dibela, Allah tidak perlu dibela. Jadi dengan sendirinya Islam akan dibela dengan Allah. Kalau Allah dilecehkan, dengan sendirinya Allah akan membela dirinya. Orang yang seperti itu berarti dia melecehkan Allah, dia akan dilecehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran dengan tegas menyampaikan, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, pasti kalian akan ditolong oleh Allah. Bagaimana cara menolong Allah? Tatkala ada serangan-serangan kepada umat Islam, kepada ulama-ulama Islam, sebagaimana terjadi sekarang, wajib kita membela. Dan kita wajib membela Islam, dan wajib kita menangkal serangan-serangan mereka. Baik tentunya bukan hanya dengan syair ataupun karangan tulisan-tulisan, kalau perlu dengan fisik sekalipun, wajib kita tampil untuk membela Allah, kita tampil untuk membela Rasulullah, kita tampil untuk membela agama Allah, membela umat Islam dan Islam itu sendiri.
Itu yang terjadi, apa yang dilihat oleh para sahabat, yang dilakukan oleh Hasan bin Sabit, dan dapat dukungan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fiqhul hadis yang keempat, jawazuhu al-mafdul al-fadil, jawazu raddil mafdulu al-fadil. Al-mafdul itu orang yang diutamakan, yang apa, al-fadil itu orang yang utama, al-mafdul berarti orang yang seperti Sayyidina Umar itu namanya fadil, orang yang utama. Mafdul di bawahnya Sayyidina Umar itu namanya Hasan bin Sabit, yang ditegur dengan dilihat karena membacakan syair di dalam masjid. Berarti boleh ya, bawahan itu menegur atasan, tapi dengan santun dan sopan. Ada hal yang tidak baik dan melanggar agama, maka bawahan itu wajib menegur atasan, sebagaimana menegurnya Sayyidina Hasan bin Sabit kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Tidak boleh ada kemungkaran kita diam. Ini yang ditunjukkan daripada akhlak-akhlak sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulang kembali, membela Islam itu merupakan kewajiban bagi kita, wajib ya. Membela agama Allah itu wajib, membela Al-Quran itu wajib. Apalagi seperti sekarang ya, banyak penyerangan terhadap para ulama. Umat itu harus bangkit, terutama tatkala melaksanakan sholat berjamaah, harus waspada ya, harus waspada, dijaga ulamanya, dijaga kiainya, dijaga habibnya. Pada saat adanya pengajian harus dijaga, harus dibela. Begitulah sikap para sahabat Nabi Muhammad SAW yang kita tahu dalam sejarah. Bahkan bagaimana Rasulullah SAW pada suatu ketika, pada saat Rasulullah berpikir dalam suatu peperangan, apabila kalah dalam peperangan itu, bagaimana keadaan umat baginda Nabi Muhammad, dan Rasulullah sangat khawatir jangan sampai dalam peperangan itu kalah. Maka tampillah salah seorang sahabat ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama sahabat Miqdad. Lalu sahabat Miqdad berkata, "Absyir ya Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah, kami para sahabat akan menjadi bempermu." Ya, kalau seperti sekarang ini ada penyerangan para ulama kepada ulama, umat harus bangkit untuk membela para ulama, menjadi bemper para ulama. Sebagaimana sahabat Miqdad tatkala melihat baginda Nabi Muhammad dalam keadaan risau, dalam keadaan khawatir, maka sahabat Miqdad mengatakan, "Jangan khawatir Rasulullah, la naqulu kama taqulu Bani Israil. Kami adalah sahabatmu, kami siap untuk menjadi bempermu. Kami tidak akan berkata sebagaimana perkataan Bani Israel kepada para nabi mereka, di mana Bani Israel pernah berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidin. Pergilah kamu dengan Tuhanmu wahai Musa, berperanglah, kami di sini akan duduk-duduk ongkang-ongkang kaki, kalau kamu menang kami akan ikut kamu. Tidak, kami bukan Bani Israel. Kata sahabat Miqdad, kami adalah umatmu ya Rasulullah, kami adalah sahabatmu ya Rasulullah. Tapi kami akan berkata, idhab anta wa nahnu ma'aka nuqatilu. Pergilah kamu wahai Rasulullah berperang, pergilah kamu ya Rasulullah berdakwah, pergilah kamu wahai Rasulullah menghadapi musuh-musuh Islam. Kami bukan hanya ada di sampingmu, tapi kami akan berdiri di hadapanmu, berdiri dari semua sisi dari diri kamu ya Rasulullah untuk melindungi kamu dan berperang bersama kamu dimanapun. Bahkan andai kata engkau ya Rasulullah memerintahkan kami lompat ke dalam laut, kalau itu adalah perintah Allah dan itu adalah perintahmu demi membela agama, kami akan lompat ke dalam laut. Dan andai kata kami diperintahkan oleh engkau ya Rasulullah menempuh jarak yang jauh, waktu itu ada satu daerah di Hadramut yang sangat jauh di mata sahabat. Andai kata kami diperintah untuk pergi ke negeri tersebut ya Rasulullah, jarak yang jauh yang mungkin tidak bisa ditempuh dengan berjalan kaki, tapi engkau memerintahkan kami untuk menempuhnya, kami tetap akan menempuhnya atas perintahmu ya Rasulullah,
walaupun nyawa kami akan menjadi pertaruhannya. Ini iman sahabat, ini pembelaan sahabat, ini pembelaan santri-santri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada zaman seperti pada masa zaman sekarang kita ini yang kita hadapi, ulama diserang pada waktu berceramah, ulama dibacok lehernya sampai mati, ulama dipukuli, maka umat harus bangkit membela ulama agar kita sebagai umat Nabi Muhammad menjadi generasi penerus daripada generasi-generasi sahabat dan tabi'in. Tatkala ada serangan-serangan terhadap Islam, bukan kita seperti kerupuk kesiram air malah mengkeret, tidak punya nyali, tapi tatkala ada serangan-serangan untuk Islam, wajib kita bangkit, tunjukkan keimanan kita, kepedulian kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jangan takut. Kalau kalian menolong Allah, maka kalian akan ditolong oleh Allah. Kalau kalian melindungi ulama, berarti melindungi Nabi Muhammad. Melindungi dakwah, berarti melindungi dakwah baginda Nabi Muhammad. Melindungi pengajian-pengajian, majelis-majelis yang ada, berarti kalian melindungi majelis-majelis dan pengajian-pengajian baginda Nabi Muhammad. Dengan demikian berarti kalian telah menolong Allah. Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, kalian akan dikokohkan oleh Allah, akan dikuatkan oleh Allah. Tapi kalau kalian tidak menolong Allah, terjadi seperti ini, nyali kalian ciut, nyali kalian malah tidak ada, hilang, takut, semuanya bersembunyi, jangan berharap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jika datang ke hak, pembelaan kita kepada kebenaran, maka kebatilan akan sirna dengan sendirinya. Karena kebatilan itu pasti akan sirna. Namun perlu diingat dari ayat ini, ja'al haq dulu, datang kebenaran dulu, datang pembelaan kepada Islam dulu, datang pembelaan kepada negara, bangsa dan umat Islam dulu. Kita tampil untuk membela semuanya itu, baru akan datang pertolongan dari Allah dan semua kebatilan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari hadis ini kita bisa bangkit untuk makin berani untuk membela agama Allah, mempertahankan NKRI, karena itu adalah hasil perjuangan umat Islam, hasil perjuangan para habaib dan para santrinya, para kiai dan para ulama. Dan dengan demikian kita tetap dalam shaf baginda Nabi Muhammad. Dengan demikian pula kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, husnul khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amithna fi tariqatihim, wa amithna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fidani, wa mu'afatin minal fidani, wa mu'afatin minal fidani, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.